Sahabat Sosialis TV, bertemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau bicara spesifik tentang Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi di kabinet Pak Prabowo. Setelah di kabinetnya Pak Jokowi, Budi Ari menjabat sebagai Menkominfo. Mengapa kita perlu membahas Budi Ari secara spesifik kali ini? Terkait dengan diungkapnya para pelindung judi online, pelindung situs judi online di Kementerian Informatika, Komdigi sekarang yang dipimpin oleh Mutia Hafid. Publik bertanya-tanya, karena sekarang yang tertangkap itu mayoritas adalah orang-orang dari kementerian, oknum-oknum yang bekerja di kementerian yang pernah dipimpin oleh Budi Ari semasa Menkominfo. Pertanyaan publik, mungkinkah mereka bergerak tanpa pengetahuan Budi Ari? Mungkinkah mereka bergerak tanpa pengetahuan para deputi, para dirjen di sana? Itu adalah pertanyaan besar dari publik. Kalau kita menelusuri, Budi Ari ini dulu adalah politisi PDI Perjuangan yang pada masa pergerakan relawan-relawan muncul sejak 2012 yang menggerakkan masyarakat untuk mendukung Joko Widodo. Dia kemudian seperti berseberangan dengan PDI Perjuangan karena memang PDI Perjuangan pada saat itu bersikap belum menginginkan, tidak menginginkan Jokowi karena dianggap terlalu tiba-tiba kemunculannya untuk menjadi calon presiden. Tetapi banyak relawan muncul dan salah satunya adalah Budi Ari yang mengusung bendera Projo. Setelah proses perjalanan itu kemudian terus berjalan, pada akhirnya Budi Ari sampai di singgasana kementerian menjadi menteri meskipun hanya menjelang di akhir pemerintahan Jokowi, karena di periode pertama Jokowi Budi Ari belum masuk sebagai menteri dan di periode kedua Jokowi hanya masuk di akhir-akhir, hanya beberapa waktu saja. Tetapi soal judi online kita mendengar berkali-kali ini telah menjadi keluhan besar di tengah masyarakat. Bahkan masyarakat kita seakan menuding bahwa pelindungnya adalah pihak kepolisian. Karena bagi opini masyarakat, kepolisian adalah penegak hukum, penangkap tukang main judi, dan penangkap bandar judi. Tetapi mengapa tidak ditangkap? Publik terarah telunjuknya kepada kepolisian. Tapi ternyata sekarang, kepolisian menunjukkan dengan terang benderang bahwa bukan kepolisian yang melindungi judi online, tetapi justru adalah Kementerian Informatika, yang pada saat itu dipimpin oleh Budi Ari, dan sekarang dipimpin oleh Mutia Hafid, politisi Partai Golkar. Mutia Hafid tidak mungkin kita katakan terlibat karena beliau baru duduk beberapa hari di kabinet dan justru di area Mutia Hafid ini terbuka. Maka tangan kita, telunjuk kita pasti akan menuding kepada Budi Ari yang menjabat Menkominfo sebelumnya. Nah, Budi Ari, apakah dia tidak tahu? Saya ragu kalau menyatakan Budi Ari tidak tahu anak buahnya melindungi para pemain judi online ini dan melindungi situs web judi online. Kalau ada yang bertanya, mungkinkah Budi Ari Setiabudi menerima aliran dana dari perlindungan situs-situs judi online tersebut? Saya akan ragu kalau dikatakan Budi Ari tidak menerima. Jadi apakah menerima atau tidak? Saya tidak bisa menyimpulkan, menyatakan menerima atau tidak. Tetapi kalau saya ditanya pendapat pribadi saya akan mengatakan saya ragu kalau Budi Ari dikatakan tidak menerima. Jadi bagaimana supaya ini menjadi terang benderang? Maka sudah selayaknya pihak kepolisian memeriksa Budi Ari Setiabudi untuk membuka kedok ini semua dan juga memeriksa menteri-menteri sebelumnya bila memungkinkan. Tetapi memang judi online ini menjadi sangat marak terlihat di era Budi Ari menjadi menteri dan menjadi perbicaraan. Maka Budi Ari sudah sangat patut untuk diperiksa karena harus ditelusuri aliran dana dari bawah ini apakah sampai ke Budi Ari atau tidak. Kalau sampai ya memang ya Budi Ari harus ditangkap, dipenjarakan. Tapi kalau memang tidak menerima ya sudah mau diapakan. Tetapi sekali lagi pertanyaan publik, apakah Budi Ari terlibat? Ini akan menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh penyidik. Harus dilakukan pengusutan secara terbuka semuanya. Karena kalau kita melihat nilai uang dalam judi online ini, bahkan berkali-kali kita dengar pernyataan para pejabat kita, nilainya fantastis, 600 triliun yang berputar setiap tahun di judi online, bisnis judi online ini. Jadi kalau Kementerian Informatika dengan oknum-oknumnya yang melindungi judi ini mendapat 1% saja dari 600 triliun itu. Wow, uang yang sangat besar sekali.
Tapi kita tidak tahu sebetulnya berapa yang mereka terima. Dan saya mengapresiasi Menko Polkam Pak Budi Gunawan yang sudah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran kementerian terkait dengan ini dan mengultimatum mengatakan akan menghukum berat para bandar judi maupun pelaku judi online. Dan kita tunggu apakah nanti Budi Ari, Menkominfo era Jokowi akan menjadi terhukum atau tidak dalam kasus ini. Karena kalau kita lihat memang kalau orang-orang yang telah menjadi tersangka itu, ada yang sampai foto dengan presiden, ada yang foto dengan menteri-menteri yang lain, ada yang foto dengan para pejabat negara. Luar biasa. Kenapa bisa mereka sampai kepada Jokowi sebagai seorang presiden? Apakah filter, saringan, orang-orang yang akan mendekat ke presiden itu tidak ada lagi pada masa itu? Atau justru memang presiden yang membolehkan setelah ada masukan jangan diterima, tapi presiden menyatakan bahwa sini teman gue, kira-kira begitu kan? Nggak tahu juga. Tapi kita berharap bahwa pihak kepolisian membongkar ini semua dan ini akan membersihkan nama kepolisian dari stigma buruk publik selama ini yang seolah-olah kepolisianlah pelindung judi online. Dan sekarang kepolisian yang membongkar ini harus kita dukung, bongkar sebongkar-bongkarnya dan khusus kepada Budi Ari. Publik menunggu kejujuran Anda dan keberanian Anda tentang apa yang terjadi di kementerian yang Anda pimpin selama menjadi menteri di sana. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan di channel Sosialis TV, channel yang usil dan edukatif untuk publik.